Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cuki Tempe Channel. Channelnya para pengrajin tempe pemula tentunya. Selamat bergabung, selamat menemukan channel Cuki Tempe yang di kesempatan kali ini akan memberikan salah satu tutorial bagaimana caranya ketika apa ya? Ketika kedelai yang kita sudah dicuci tentunya, sudah digiling, sudah dicuci, kemudian ketika akan dicetak ya, ketika akan dibungkus, ketika kita cium berbau kecut. Apa permasalahannya? Mari kita simak bersama-sama untuk kesempatan video kali ini. Tapi jangan lupa saudaraku, tekan tombol subscribe, jangan lupa. Ketika panjenengan yang belum mensubscribe tentunya, tekan tombol subscribe, tombol merah biar menjadi hitam, kemudian like, share, kemudian tutul lonceng, ting, biar Anda tahu lebih dahulu bila saya memberikan video-video tutorial yang akan datang, begitu ya tentunya. Semoga bermanfaat. Mari kita simak untuk mulai di kesempatan kali ini. Ketika Anda sering ya terjadi demikian, ketika kedelai sudah dicuci bersih ya, ketika kedelai sudah dicuci bersih kemudian dirageni dan siap untuk kita bungkus atau kita cetak, kemudian berbau apek ya, berbau apek atau kecut. Itu permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah yang pertama ketika kita merebus ya. Ketika kita merebus, yang pertama harus kita perhatikan adalah masalah kematangan. Nah, ini sering terjadi, saya juga pernah beberapa kali, makanya saya berikan tutorial di kesempatan kali ini adalah menurut pengalaman saya, kemudian juga pengalaman para senior kita, para senior saya juga yang sering komen di Facebook, untuk khususnya di grup-grup pertempean tentunya ya. Langkah pertama adalah masalah perebusan yang kurang matang. Bagaimana kita melihat ciri-ciri kedelai yang sudah matang begitu ya. Pertama yang Anda perhatikan secara kasat mata adalah ketika kedelai itu sudah mendidih, kemudian mengeluarkan busa dan sampai muntah ya, sampai tumpah. Kemudian yang kedua secara bau ya, yang harus kita perhatikan itu kalau secara kasat mata yang terlihat itu adalah busanya sudah tumpah kemudian mendidih, tapi masalah bau itu terkadang masih tengik ya. Nah, itu tandanya bahwa walaupun kedelai itu sudah mendidih, meluap, tetapi jika baunya itu masih berbau tengik atau apek, itu berarti kedelai belum matang. Pernah saya lakukan menurut pengalaman saya sendiri, ketika saya cicipi ternyata masih bunyi klak ya, masih keras begitu ya. Dalamnya juga terasa di dalam mulut itu wangur atau tengik begitu ya. Nah, itu kemudian setelah kalau memang baunya masih tengik, kemudian kita harus memperpanjang masa perebusan ya. Kemudian ketika sudah mengeluarkan bau wangi khas kedelai, kemudian kita segera angkat dan matikan kompornya. Jangan lupa, tapi sebelum kita matikan kompornya harus kita cicipin. Ini untuk langkah yang pertama bagi para pengrajin pemula khususnya ya. Tapi kalau senior-senior udah pinter. maaf untuk senior ya, maaf ya. Demikian. Nah, itu untuk perebusan memang sangat berpengaruh sekali ketika kedelai yang belum matang ya, walaupun sudah meluap, sudah mendidih, langsung dimatikan, padahal baunya masih tengik, itu ketika kita rendam itu juga bermasalah di dalam rendamannya. Ketika kita rendam semalaman ya, itu rendaman air yang di atasnya itu akan mengeluarkan busa ya. Itu akan mengeluarkan busa, itu adalah tanda-tanda rebusan kita itu kurang matang. Itu juga baunya bau menyengat, zat asamnya itu sangat menyengat dan sangat asam sekali rasanya itu.
Bisa Anda perhatikan di situ ya, ada busanya ketika direndam. Ini juga pernah terjadi pada saya, juga pernah terjadi pada rekan-rekan senior yang sudah pernah mengalaminya tentu nih. Ketika kedelai biasanya kan keburu, tanggung gasnya habis, wah sudah meluap ya, sudah meluap, gasnya juga keburu habis, mau nambah itu biasanya kok beli lagi atau apa kan ada permasalahannya sendiri ya itu. Terkadang begitu saudaraku. Kemudian langsung diangkat, kemudian direndam lah, itu akhirnya kemudian di dalam rendaman itu mengeluarkan busa dan bau asamnya itu menyengat, asam sekali. Nah itu kemudian ketika kita bersihkan, ketika kita cuci, dalam kedelai yang tadi itu masih mengeluarkan busa ya pada rendamannya, maaf, itu akan terasa kecut ya, akan terasa asam baunya walaupun sudah dicuci. Nah kemudian apa selanjutnya untuk langkah mengatasi ketika kita sudah dicuci berapa kali itu kok masih bau asam ya, bau asam atau bau tengik. Nah ini tadi yang saya bicarakan adalah cara produksi tempe 1 kali rebus ya, 1 kali rebus. Kemudian bagaimana cara mensiasati atau cara untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu pertama, sebelum diberi ragi ya tentunya, jangan yang sudah diberi ragi. Sebelum diberi ragi seharusnya Anda harus merebus air bersih dulu yang di trim sampai mendidih atau agak mendidih ya, belum mendidih. Kemudian tuangkan delai itu ke dalam trim perebusan. Kemudian setelah kira-kira panas, jangan sampai umep ya, atau bisa dikatakan hampir mendidih, itu jenengan angkat, kemudian ditiriskan, kemudian setelah tiris diangin-anginkan sampai dingin tentunya ya, diangin-anginkan sampai dingin, kemudian bisa Anda beri ragi, peragian secara kering tentunya. Itu mudah-mudahan akan berhasil mulus begitu ya. Itu adalah trik cara mensiasati bagaimana ketika kedelai yang sudah dicuci itu masih berbau asam atau asamnya sangat menyengat begitu. Jadi saya ulangi, kemudian setelah dibersihkan ya, sudah tiris, kemudian langkah berikutnya untuk menanggulangi atau mensiasati bagaimana caranya untuk menghilangkan bau kecut atau rasa asam begitu ya, itu harus kita ulang rebus kembali, rebus air bersih, kemudian kita tuangkan, sebelum mendidih kita angkat, kemudian tiriskan, kemudian diangin-anginkan. Setelah kering, benar-benar kering dan dingin, kemudian kita beri ragi secukupnya menurut kebiasaan panjenengan. Demikian saja untuk sekedar informasi bagi para pengrajin tempe pemula. Selalu semangat, selalu berdoa, jangan lupa 2,5% itu bukan hak Anda. Maka itu kita berikan yang 2,5% itu kepada yang berhak, tentunya fakir dan miskin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk trik kali ini. Berbagi ilmu itu indah, sebaik-baik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.